Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan salah satu pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, walaupun pandemi sudah selesai, jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan ya. Kalian belajar nggak pelajaran Ibu? Ibu absen. Douglas? Hadir, Bu. Nah, baik. Hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang proses bisnis di dunia kerja nautika kapal niaga. Sekarang ini kita akan membahas tentang persyaratan kerja di kapal, kontrak kerja, buku pelaut, sertifikat keahlian, serta pekerjaan selama pelayaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi persyaratan di kapal, kontrak kerja, buku pelaut, dan sertifikat keahlian. Baik, siapa yang bisa mengingat kembali pelajaran kita kemarin? Ingin menjawab, Bu. Oh iya, ya Ahmad Ramadhani, silakan. Pelajaran kita kemarin tentang Proses kerja dan persiapan pelayaran, Bu. ya, baik. Izin menjawab, Bu. Ya, Alfian, silakan Alfian. Bisnis pelayaran yang dengan ruang operasi, antara lain pelayaran lokal, pelayaran Nusantara, dan pelayaran samudra. Ya, betul sekali. Motivasi. Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Bersungguh-sungguh belajar agar masa depan ada dalam genggam kita, Bu. Anak-anak, coba kalian amati COC. Ada nggak yang tahu tentang COC? Izin menjawab, Bu. Ya. COC adalah sertifikat kompetensi atau sertifikat keterampilan, Bu. Ya, betul sekali, Ade. Tepuk tangan dong buat Ade. Catat informasi yang akan kalian dapat dari video dan gambar di bawah ini. Beginilah kondisi kapal motor Bandar Bestari yang terbakar di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Sabtu sore. Petugas bahkan terpaksa terjun ke laut demi mendekati korban, karena kapal tidak bisa mendekati Pulau Karangsukong akibat gelombang tinggi. Sebuah video amatir menampilkan kondisi dalam KMP Lompa yang sedang diterjang ombak, angin, dan hujan lebat yang viral di media sosial Senin kemarin. Kecelakaan juga menimpa kapal motor Cahaya Arafah yang tenggelam di perairan Desa Tokaka, Kecamatan Gani Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Anak-anak, setelah melihat tayangan video tersebut, apa tanggapanmu? Apakah setelah melihat tayangan video tersebut sudah dapat menggambarkan tugas yang akan kalian kerjakan? Silakan kalian bertanya. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, Danila. Mengapa gaji pelaut tinggi, Bu? Baik, kenapa gaji pelaut itu tinggi? Ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berapa sih, Bu, gaji pelaut itu? Gaji pelaut berapa? Ibu lempar ke anak-anak dulu ya. Siapa yang mau bantu menjawab? Mohon izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Gaji seorang pelaut disesuaikan dengan posisi yang dimiliki. Seseorang nakoda pengalaman bisa digaji sampai 143 juta per bulan. Ya. Sementara seorang perwira bisa digaji 16 juta per bulan. Besaran gaji ini tergantung pada perusahaan serta jenis pekerjaan yang berlayar. Ya, betul sekali. Lagi yang bertanya? Mohon izin bertanya, Bu. Ya. Alasan gaji pelaut tinggi itu apa aja, Bu? Alasan gaji pelaut tinggi apa aja? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa gaji pelaut itu tinggi banget? Mohon izin menjawab, Bu. Ya, Renaldi, silakan coba jawab, Renaldi. Karena keselamatan kerja.
Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Karena besaran gaji ini tentu sebanding dengan berbagai risiko dan tuntunan lingkungan pekerjaan yang keras. Mohon izin menjawab, Bu. Ya, silakan Yuwan. Tingkat kejenuhan tinggi. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Muhammad Ridho. Membawa muatan berbahaya. Oh iya, Douglas, silakan Douglas. Mempunyai keterampilan khusus. Mohon izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Membutuh mental baja. Terima kasih anak-anak, jawaban kalian sudah bagus. Nah, sekarang waktunya kita berdiskusi berdasarkan yang kita lihat tadi ya. Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok, 3 kelompok saja. LKPD-nya Ibu sudah share di Google Classroom dan WA Group. Nah, sekarang Ibu akan break room dulu. Jadi, kalian sesuai kelompok. Kelompok 1 masuk di room 1, kelompok 2 di room 2, kelompok 3 di room 3 ya. Siap, Bu. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada kan? Siap, tidak, Bu. Ya, silahkan dicari. Dikumpulin ya. Apa yang nanti mau dipresentasikan ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Nggak ada kesulitan kan kelompok 3? Siap, tidak, Bu. Sekarang kita waktunya presentasi. Ibu persilakan kelompok 1. Mohon izin presentasi. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Danila, Ferdi, Juan, Ferdianto, Ibn dan Dika akan membahas tentang LK1.1 yaitu mengidentifikasi buku pelaut. Buku pelaut merupakan sebuah buku untuk mereka yang akan melakukan kegiatan berlayar dan menggunakan kapal. Buku pelaut ini wajib dimiliki setiap pelaut layaknya SIM. Karena jika pelaut tidak memiliki buku pelaut, mereka bisa saja diturunkan dari atas kapal. Tidak hanya itu, buku pelaut juga bisa dijadikan sebagai sebuah paspor perjalanan. Pasalnya, pelaut sejatinya akan melakukan perjalanan ke banyak tempat dan negara dan bisa berlaku seluruh dunia layaknya seorang pilot dan pramugari. Syarat membuat buku pelaut. Yang pertama, sertifikat BST, sertifikat penunjang keahlian seperti ATT atau Aquafin. Surat keterangan masa berlayar yang divalidasi Syah Bandar atau KBRI setempat bagi pelaut yang pernah berlayar. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit yang direkomendasikan. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau menanggapi. Kelompok 3 bertanya biaya pembuatan buku pelaut. Kelompok 1 silakan dijawab. Silakan Ibnu. Untuk informasi biaya, biasanya calon pelaut harus menyiapkan dana untuk membuat buku untuk pelaut sekitar 200.000 hingga 300.000. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mohon izin presentasi mengidentifikasikan sertifikat kepelautan. Ya, ada 2 jenis sertifikat kepelautan yaitu sertifikat keahlian pelaut. Sertifikat of kompetensi yang disingkat dengan COC. Yang kedua, sertifikat keterampilan pelaut, sertifikat of proficiency dan singkat COP. Demikian presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, Bu. Oh ya, silakan. Bisakah saya diberi contoh sertifikat BST diperbarui setiap berapa tahun? Kelompok 1. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Sertifikat BST diperbarui setiap 5 tahun. Ada lagi yang mau menanggapi? Mohon izin menjawab, Bu. Ya. SCRB atau Survival Craft and Rescue Boat. AFF Advanced Firefighting. Presentasi untuk kelompok 3. Izin kami dari kelompok 3 mempresentasikan membahas LK 1.3 mengidentifikasi perjanjian kerja laut. Pengertian PKL menurut KUHD. Perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan pada satu pihak dengan buruh di pihak lain, di mana yang terakhir ini mengikat dirinya untuk melakukan pekerjaan dalam dinas dan mengusahakan perkapalan dengan mendapat upah sebagai nahkoda atau anak buah kapal.
Melanjutkan, Bu. Mm-mm. PKL menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 33. Perjanjian kerja laut, Shippers Employment Agreement, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah perjanjian kerja perseorangan yang dibuat oleh perusahaan angkutan laut atau badan usaha keagenan awak kapal dengan pelaut yang akan dipekerjakan sebagai awak kapal. Sekian dari presentasi kelompok 3, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan Ridho. Apa pelaut jika kapal tenggelam atau hilang? Silakan dijawab kelompok Mohon izin 3. menjawab, Bu. Pasal 10. Jika kapal di mana pihak satu dipekerjakan tenggelam atau hilang, pihak satu berhak mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini. Maka pihak dua berhak menerima uang pesangon ditambah dengan ongkos pengangkutan kembali ke tempat atau pelabuhan di mana pihak dua diterima dan uang pengganti atas barang-barang milik pihak dua sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kelautan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam negara Republik Indonesia. Izin bertanya, Bu. Jika Ya, dari silakan. kelompok 1. Oh iya, silakan kelompok 1. Pihak satu berhak mengakhiri perjanjian kapan saja sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kelompok 3, silakan dijawab. Mohon izin menjawab, Bu. 9. Pasal 9 A. Pihak 2 kurang cakap, berkelakuan buruk, lengah atau lalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah yang dimaksud pasal 8, atau melakukan perbuatan lain yang merugikan pihak 1. Anak-anak, setelah Ibu analisis dan evaluasi, kalian semua aktif dalam kelompok, semua dalam penyajian materi, dan penyajian presentasinya bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Ibu harap minggu depan kelompok 2 dan 3 bisa menjadi yang terbaik. Mohon izin menyimpulkan, Bu. Ya, silakan Reza. Manfaat dan fungsi buku pelaut selain sebagai dokumen resmi negara juga bermanfaat untuk identitas bagi pemilik buku pelaut. Menyimpulkan, Bu. Ya, silakan. Pelaut harus memiliki COC dan COP. COC, Certificate of Kompetensi atau Sertifikat Keterampilan. Contoh, SAT dan AFF. COP, Certificate of Proficiency atau Sertifikat Keahlian. Contoh, ANT1 dan ATT3. Menurut kalian bagaimana kesan kalian dalam mengikuti pelajaran bisnis hari ini? Mohon izin menjawab, Bu. Alhamdulillah senang, Bu. Senang. Senang, bahagia, semangat. Alhamdulillah. Bagaimana kesan kalian dalam mengikuti pelajaran bisnis hari ini? Mohon izin menjawab, Bu. Alhamdulillah senang, Bu. Senang. Senang, bahagia, semangat. Alhamdulillah. Apa cara Ibu dalam menjelaskan sudah bisa dipahami? Siap, bisa, Bu. Siap. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, anak-anak. Jelas dan tepat. Terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya, pelajaran minggu depan, Ibu akan menyajikan materi tentang lembaga yang akan terkait dengan pelayaran kapal niaga. Terima kasih atas pembelajaran yang menyenangkan dan seru hari ini. Kalian super sekali sudah mencari informasi, banyak sekali ya dan lengkap. Semoga bermanfaat untuk kita semua apa yang kita dapatkan hari ini, amin. Dan untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong ada salah satu yang memimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih anak-anak. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silahkan kalian boleh leave.